Ortisan Kambu menegaskan transparansi penggunaan dana bagi hasil migas yang diterima oleh pemerintah kabupaten kota dalam lingkup Provinsi Papua Barat Daya agar supaya masyarakat dapat mengetahui dengan jelas penggunaannya karena menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang dana bagi hasil minyak dan gas bumi diberikan kepada pemerintah daerah setempat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya selaku pengamat politik di Papua Barat Daya dan juga tokoh pemekaran Provinsi Papua Barat dan pemekaran Papua Barat Daya. Ya, baik. Siap. Itu rekam jejak saya sangat jelas dan sudah biasa bertarung untuk orang baik. Tapi nama lengkap dengan jabatan. Saya Ortisan Kambu. Harap Pemda Kota harus terbuka. Kalau Engel Koco sudah terbuka 56 miliar, 50 lah, 5% gitu miliar. Dia udah berani katakan bahwa kota kapan, Kabupaten Mayurat kapan, Kabupaten Sorong Selatan kapan dulu umumkan, terus dipergunakan untuk apa? Raja Ampat kapan? Harus jelas supaya rakyat tahu. Sekarang ini kebebasan, wajar orang tahu gunanya untuk apa. Sampai sejauh ini masyarakat tidak mengetahui berapa besar dana Cesar ya? Cesar nggak tahu itu. Bagaimana dikirim anak sekolah? Coba Anda tanya ke Dinas Pendidikan berapa kota Sorong, berapa anak-anak Sorong Papua asli dikirim sekolah, dibiayai oleh pemerintah. Kurang lebih patut diduga dana itu disebayarkan. Disebayarkan karena saya udah pernah cek dana ini dan mereka tidak mau terbuka. Dana ini pernah dicek, saya pernah tanya, tidak pernah mau terbuka tentang dana ini. Ya, DPR juga mungkin tertutup. Ya, saya tantang itu kalau memang ada berapa jumlah dana dari migas itu yang mengirimkan, setiap kabupaten coba tunjukkan. Saya tantang bupati-bupatinya kasih tahu berapa yang dikirim sekolah. Jadi informasi terakhir yang ada terima dana Cesar itu besarnya berapa itu? Ini 16 miliar. Bayangkan itu ke kabupaten kota. Iya betul. Ya? Bayangkan sekarang baru diumumkan. Bayangkan tahun-tahun lalu. Anda menduga bahwa ini ada sedikit permainan dan. Oh iya, ini sedikit permainan. Ini yang mainnya mungkin. Dan Anda meminta kejaksaan untuk. Ya, kepala dinas sama pimpinan. Tadi ada pernyataan dari Anda bahwa Anda meminta dari pihak kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan audit dana ini kembali. Karena saya jujur saja, anak-anak Papua yang disekolahkan di Pulau Jawa macam kedokteran, pilot, engineering, apa-apa migas, itu saya lihat tidak pernah dibiayai oleh pemerintah daerah. Padahal dananya ada gitu loh. Okay. Apakah mereka harus beri bakal di Jakarta? Tidak mungkin. Kan dana itu sudah ada, migas sudah ada. Terkait dana bagi hasil migas sendiri, bisa Anda ketahui bahwa sampai saat ini kan tidak ada transparansi dari setiap kepala daerah. Bisa Anda berani berbuka dan bisa berbagi data kepada masyarakat terkait dana bagi hasil migas? Silakan Pak. Baik, kemarin lihat Pak Gubernur lewat CWM, beliau Pak Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa. Saya lihat ini beliau pemimpin yang bagi saya hati nurani dan beliau orang cerdas. Kenapa saya bilang begitu? Dana bagi hasil ini dana yang sangat tersembunyi. Saya cukup bersama karena saya dulu di LMJ pernah meneliti tentang dana bagi hasil. Kami pernah menanyakan dana bagi hasil. Pertama, kenapa orang Papua masih berobat di rumah sakit itu mahal? Padahal dananya ada. Kenapa pendidikan masih mahal, masih bayar? Kenapa tidak ada beasiswa bagi anak-anak Papua? Kenapa? Kenapa indeks pembangunan manusia Papua itu rendah? Indeks kemiskinannya tinggi. Ternyata perusahaan migas ini telah memberikan hak kewajibannya, sedangkan haknya kita pemerintah tidak pernah mensosialisasikan yang baik. Baru kemarin 600 miliar yang diserahkan oleh PJ, Pak Gubernur Papua Barat Daya, kepada Bupati Wali Kota Papua Barat Daya. 300 miliar untuk Papua, untuk Kabupaten Sorong dengan 50 sampai 56 miliar untuk Kabupaten Penyangga, Kabupaten daerah Penyangga. Yang persoalannya ini dananya besar, tetapi tidak berbanding lurus
dengan pelayanan di lapangan. Berapa uang yang masuk di rumah sakit? Kenapa orang masih pergi cuci darah harus ke Jakarta? Mengapa dokter-dokter harus dikirim? Dokter kirim pasien ke Jakarta. Mengapa orang berobat di rumah sakit masih bayar? Kalau di bank namanya CSR, orang siapkan CSR. Bagi kompensasi sebesar ini untuk kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya, karena kota ini adalah kota dampak, apalagi Sorong, itu pasti terimanya besar loh. Karena saya meneliti tentang hal itu. Kota Sorong ya? Kota Sorong sangat besar. Karena semua masyarakat, sampah, ini kan kota dia menampung perusahaan. Orang-orang perusahaan yang tinggal di kota ini. Makanya pertumbuhan ekonomi dia tinggi. Karena jumlah orang belanja itu banyak. Karena banyak perusahaan ada di perusahaan yang beroperasi. Kantor-kantornya, manusianya juga bekerja. Untuk itu, masa tidak ada seperti pelayanan kesehatan, dokter-dokter, perawat, itu haknya tidak dibayar, insentifnya tidak dibayar baik. Mereka BPJS-nya terkotang-katung, mereka tidak pernah dibayar dengan hak-haknya sepenuhnya. Bagaimana mereka mau melayani masyarakat Papua dengan baik? Mereka ini sekolah mahal loh. Ambil spesialis saja mahal, sekolah umum saya mahal. Lalu kalau mereka disuruh belajar, mereka ini bukan Bunda Maria. Oke, solusi terakhir seperti apa? Solusi terakhir, saya minta supaya Pemda Kota Kabupaten transparansi penggunaan dananya. Kesehatan dan pendidikan kemana saja, digunakan untuk siapa saja, di rumah sakit mana, di puskesmas mana, alat-alat apa yang beli. Supaya publik juga tahu. Jika tidak, saya berharap Kejaksaan, KPK, tolong intervensi ini. Ya, karena Papua ini bermasalah, bukan soalnya, tapi kesejahteraan orang Papua harus diutamakan. Jika tidak, saya mau kasih tahu, negara akan gagal membangun orang Papua. Negara akan didilai orang Papua gagal. Karena tidak mengawasi ini. Dikasih datang, habis. Tidak tahu habisnya bikin apa. Pak Waterpol mengatakan bahwa jumlah anak putus sekolah tinggi sekali. Bayangkan, iya apa yang ngomong? Papua Barat Daya. Waktu berapa sih? Belum ini. Itu sekitar ini sebelum Papua ini diumumkan itu. Tapi lewat 2 bulan. Itu sekitar Januari. Kalau tidak Januari, Desember, November dia ada ngomong itu. Indeks anak Papua yang putus sekolah tinggi. Karena tidak mampu bayar uang sekolah. Berapa persen? Anda bayangkan sampai 80% itu. Tinggi sekali loh. Paling tertinggi putus sekolah. Putus sekolah ya. Okay. Ini potensi untuk kita didik mereka menjadi orang-orang yang baik ke depan. Dengan dana apa? Dana ini kan begitu.